nggak gampang orang stroke, dek. Sakit ini bengkak. Kemarin ngangkat nggak kuat, linter jadi bengkak. Orang luar tuh, ya maksudnya orang luar negeri itu, negara-negara asing itu, anggap kita tuh hukum di Indonesia apaan, KUHP semua karena uang habis perkara, selesai cerita kan, jangan begitu. Saya nggak setuju, karena saya selama ini saya kan udah kirim surat yang minta tolong sama SBY, sama Menteri Keuangan dari Agus Martowijoyo ya, Mas Sri Mulyani, kok tanggapannya seperti itu, dan itu sama Ombudsman. Bu Sri Mulyani itu ya merubah sikap lah, atau apa namanya, berniat baik lah terhadap keluarga kami itu. Sedangkan saya sama pengacara itu masih punya hati nurani pengacara daripada Sri Mulyani gitu. Mesti secepatnya minta cepat benar. Kalau kami ini udah susah benar, Pak. Berapa lama ngurus sudah, mau kemana-mana dah, mau kecapean. Ada bilang kesian lah, Pak. Anak saya nganggur semua, nggak kerja. Alasannya ya gitu, katanya nggak berhak, katanya gitu. Berarti untuk apa didirikan negara Indonesia ya kalau rakyatnya nggak bisa minta bantuannya untuk ngebela ya. Jadi mohon pengertiannya Bu Sri Mulyani, ya keluarkanlah sisi manusianya lah. Kalau mau dianggap mas manusia atau gimana gitu kan. Cuma ini masih ngerti dong. Dia sih enak, kita yang susah. Karena saya tuh udah bertahun-tahun tuh, apa sih namanya, kirim surat tapi nggak ada apa, hasilnya nggak ada gitu. Untuk apa gitu? Gunanya nggak ada gitu. Saya udah susah payah keluar duit, keluar tenaga, ya tapi nggak ada hasilnya, untuk apaan gitu. Bapak Prabowo sebagai presiden harus bisa menekan Bu Sri Mulyani. Ya kalau misalnya Bu Sri Mulyani masih ngeyel juga, ya terpaksa diganti aja lah. Kalau bisa menterinya kan, jangan Bu Sri Mulyani lagi. Orang dari pihak yang lebih punya hati nurani atau punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Bayarnya uang bantu lah, cepat Pak Presiden tuh. Yalah. Itu ngomong kecepatan bayarnya. Dia udah tunda-tunda lagi. Itu ngomong. Sampai Selama ini saya kan udah kirim surat yang minta tolong sama SBY, sama Menteri Keuangan dari Agus Martowijoyo ya, Mas Sri Mulyani, kok tanggapannya seperti itu, dan itu sama Ombudsman. Ombudsman bantu tapi nggak sesuai dengan apa yang saya minta gitu, sesuai dengan alat bukti. Sedangkan alat buktinya tahun 73 bulan April itu dibayar pakai Singapura dolar, bukannya bayar pakai ringgit. Itu karena kesalahan dari fatwanya Mahkamah Agung. Kok ya saya yang dirugikan gitu.
Masa Mahkamah Agung nggak ngerti sih mal dolar itu apa gitu, mata uang apa gitu. Bukan berarti mal dolar itu mata uang Singapura apa Malaysia. Mal dolar itu kan mata uang Singapura, negara persekutuan dari Inggris gitu kan. Dengan semena-mena dia malah membela yang benar, yang salah bukan yang benar gitu. Harusnya kan kedua belah pihak kan fatwa itu diituin kan. Pertama dari Menteri Keuangan, harusnya yang sebagai penggugatnya juga didengar kan, bukan sepihak doang. Keluarga ibu ada yang para pengomong muslim dari pengacara dan sebagainya. Apa Enggak, ceritanya? cuma sama itu doang. Saya pernah ketemu alasannya nggak punya hak gitu. Karena udah pernah ke kejaksaan, pengadilan negeri. Terus saya tanya ke panitia ke itunya, bagian apa sih ya, eksekusinya. Saya minta dieksekusi, alasannya itu bukan milik kakek saya, itu milik negara. Kok bisa milik negara sedangkan itu uang kakek saya yang terpendam di negara Indonesia gitu. Bukan uang negara yang nggak dibayar-bayar gitu. Saya cuma minta dibayar aja uang itu. Nggak mungkin lah duit sekian miliar atau miliaran dibayar dengan ratusan miliar dibayar dengan murahnya gitu. Sedangkan saya sama pengacara itu masih punya hati nurani pengacara daripada Sri Mulyani gitu. Saya nggak bayar sama sekali sama mereka kan. Kalau misalkan saya menang baru saya bayar gitu. Harusnya berpegang sama pengacara dong. Dia masih punya hati nurani. Ini enggak gitu. Ya nggak punya hati nurani lah. Masa dibiarin, harusnya dia buka dong mata hati dia. Lihat dong, udah berkali-kali saya kirim surat. Nggak mungkin lah. Udah saya bikin ntar ke MA, alasannya bukan urusan MA gitu. Fatwa itu nggak bisa udah. Itu yang wajib ituin orang Departemen Keuangan. Masa gitu jawabannya? Masa orang rakyat biasa nggak bisa gitu, nggak bisa minta fatwa gitu. Kayak direalisasi dari ulang lagi gitu. Alasannya ya gitu, katanya nggak berhak katanya gitu. Berarti untuk apa didirikan negara Indonesia ya kalau rakyatnya nggak bisa minta bantuannya untuk ngebela ya. Jadi yang di bawah tumpul, di atas malah tajam gitu kan. Saya minta tuh di keadilan aja gitu, dibayar gitu, sesuai dengan alat bukti gitu. Udah dari 1998 lagi sampai sekarang saya kasus itu kan sampai ingkrah, nggak dibayar-bayar sampai eksekusi. Mau dibayar sekali ya pakai fatwa, keluarnya pakai ringgit, nggak sesuai dengan alat bukti lah, yang kita rugi lah berapa puluh tahun tuh. Kalau dibungain berapa ya? Saya minta dibayar aja dengan sesuai dengan alat bukti yang ada lah. Kakek saya juga bukan orang biasa, pejuang Indonesia yang nyumbang Monas juga bapak kakek saya. Dia berjuang untuk negara ini nggak sembarangan. Masa dengan mudahnya disepelein gitu. Saya berharap itu aja lah, dibayar gitu, pakai hati nurani. Sebagai menteri, kayak setahu saya Menteri Keuangan, saya ingat saya dulu waktu saya tahun 2000-an, tahun 19 berapa tuh saya lupa. Katanya Sri Mulyani orang baik gitu, jujur, ternyata kok seperti ini gitu. Ngebiarin rakyat biasa gitu, nggak mau ngebelain yang benar gitu. Harusnya kan telaah dong, dilihat kasusnya gimana gitu. Saya udah kemana-mana kok nggak bisa mentok semuanya. Udah ke Ombudsman, ke SBY, semuanya gitu. Cuma mau dibayarnya dengan yang SBY katanya dibayar ini karena nggak ada mata uangnya, belum ada realisasinya. Kalau Ombudsman ya baru-baru ini aja karena saya kenal sama kebetulan dia teman bapak saya, mau bantu baru mau dikeluarin ini uang uang pembayaran barter, tapi dengan harga murah, bukan harga sesuai dengan alat bukti yang ada gitu. Baru Ombudsman kali ini aja baru bisa gitu. Pas kebetulan dia itu teman bapak saya namanya. Siapa tuh namanya, Tat?
Aslani Agus. Azazani Agus minta tolong sama dia. Sebelum-belumnya nggak ada responnya sama sekali. Pak Prabowo kan berjanji bahwa setelah dilantik akan fokus membayar hutang kepada rakyat utang negara. Apa yang dikatakan? Ya, saya berharap dia mendapati janji dia dong sebagai orang Muslim ya. Sebagai orang Muslim dia kan harus tepat janji kan. Omongannya kan harus dipegang kan sebagai katanya dia satria kan. Kalau orang berjuang nggak usah orang tentara gitu kan harus pegang janji ya kan. Kalau manusia tuh kan harus dipegang janjinya, omongannya dipegang. Harus bantu rakyatnya dong, bukan rakyat yang sayang jabat tadi bela yang nggak kepentingan. Kalau seandainya Sri Mulyani atau Menteri Keuangan itu mengatakan kepada ibu dan keluarga, udah ikhlaskan aja untuk negara. Nggak ada, nggak bisa. Itu kan bukan uangnya negara. Di mana-mana, di dunia manapun, di negara manapun, kalau uang rakyat ya harus dibayar gitu. Contohnya aja tuh, yang kata masjid apa, Kubah Mas. Itu dia punya tanah di Arab Saudi dibayar. Padahal dia warga negara Indonesia, dibayar dengan mahal. Masa orang Indonesia kalah sama orang Arab? Di Malaysia juga sama. Apa yang punya hak orang ya harus dibayar lah. Kalau kecuali di uang negara, ini kan uang kakek saya yang terpendam yang di negara ini yang nggak dikeluarkan karena konfrontasi aja antara Singapura sama Indonesia. Surat-suratnya ada kok, alat buktinya kalau itu. Bukannya dia bukannya dia kerja sama orang Malaysia, dia orang mau Singapura kerjasamanya. Nggak pernah kakek saya itu bekerja sama orang Malaysia, karena dia bekerja samanya itu sama orang Singapura. Nggak ada dia bekerja sama orang Malaysia. Karena dia kan dia minta bahasa Inggris kayak saya. Dan itu pergaulannya bukan pergaulan sama orang lain, jarang gitu sama orang China di Singapura. Apa yang ingin dikatakan ke muslimnya yang selama ini? Berarti kan kalau saya untuk kasus ini banyak banget keluarga ibu, kakek ibu kan dibohongi. Iya. Kan. Iya kan sekarang aja tinggal ibu saya, maka om saya aja udah meninggal, pengacara saya udah meninggal. Gimana hati nurani saya? Nah, pengacara saya aja tuh walaupun beda agama ya sama saya, tapi dia mau bantu saya gitu. Masa dia yang punya seagama dengan saya nggak bantu saya sih gitu. Saya berharap aja tuh uang itu dikeluarkan agar saya tuh bisa, keluarga saya tuh bisa menikmati sisa hidupnya tuh apa yang menjadi hak warisnya dia gitu. Ya berharap itu aja lah. Ya iyalah cairkan. Karena udah bertahun-tahun orang pengacaranya udah meninggal, sedangkan istrinya tuh sering nelfon saya. Dan itu dia sebatang kara lagi. Walaupun dia berbeda agama sama saya, tapi kan saya punya hati nurani kan. Saya nggak tahu kabarnya gimana. Karena kan saya nggak mungkin kasih angin surga sama dia cerita. Oh kalau gini-gini. Kalau hasilnya nggak ada kan gimana ya? Dan sekarang dia berharap tinggal sendirian, udah tua, bisa operasi jantung bypass lagi. Tahun berapa tuh 2022? Saya nggak tahu apa dia masih hidup lagi. Pengacara saya juga punya punya niat mau bangun masjid gitu. Walaupun dia beda agama sama saya ya. Bantu masjid dekat rumah dia. Harusnya dia tiru tuh kayak gitu. Dia kan seagama sama saya, bukan dia beda agama. Ya harusnya dia berpikir, rakyat yang pentingin rakyat dong daripada pejabat. Kan kalau pejabat kayaknya mudah sekali ya. Ya gitu aja lah saya nggak minta macam-macam, bayar aja sesuai dengan alat bukti yang ada gitu. Sesuai dengan, kalau diuangin kan berapa dibungain kan, berapa puluh bisa triliunan kan. Dari tahun berapa kan dibungain kan. Cuma segitu aja masa negara nggak bisa bayar.
Kalau negara lain udah berapa kita hidup saya aja begini nih. Kalau nggak ditanggung adik saya aja, nggak bisa, ibu saya tuh nggak bisa berobat gitu. Iya. Saya harap tuh negara tuh keluarin uangnya gitu. Itu uang kakek saya, bukan uangnya dari negara gitu. Kayak gitu aja lah. Saya lihat ibu ini nangis. Yes. Karena saya kesal gitu. Karena saya tuh udah bertahun-tahun tuh, apa sih namanya, kirim surat, tapi nggak ada apa, hasilnya nggak ada gitu. Untuk apa gitu? Gunanya nggak ada gitu. Saya udah susah payah keluar duit, keluar tenaga, ya, tapi nggak ada hasilnya, untuk apaan gitu. Apa salah saya menikmati hidup saya, hidup bapak ibu saya tuh harta warisan dari kakek saya gitu. Apa nggak boleh? Gitu aja lah. Mengenai pembayaran itu, kalau bisa ya, kalau negara keberatan, misalnya, wah ini apa dolar Singapura mahal nih gitu, kemudian lagi bunganya lagi kan, nah sekarang gini aja lah, dihitung aja pakai ini aja, emas, harga emas standar emas sekarang berapa itu harga emas aktual sekarang ini, nah, dikalikan sama itu apa utang pemerintah ke kakek kami kan 2 juta, 2,1 juta lebih. Saya rasa kali gitu aja. Nah kalau mau beli lebih bagusnya lagi, dikali lagi dengan tunggakan pembayaran selama 52 tahun. Jadi 3 kali itu. Pertama dikalikan dengan apa dua kali. Pertama utang dikali dengan apa harga emas secara aktual gitu. Kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan tunggakan pembayaran selama 52 tahun. Nah, itu baru sempurna itu pembayarannya tuh. Kalau nggak bisa juga ya udah sampai ke emas aja, dikalikan emas aja. Daripada pusing-pusing misalnya kita, oh ini kursnya segini, ntar naik, ntar turun, kemudian lagi apa namanya bunganya berapa ini, kalau dihitung pusing kan lama prosesnya. Akhirnya ditunda-tunda melulu, sedangkan umur kita umur kami ini di rumah ini di keluarga kami ini udah lansia semua, hampir lansia semua lah. Jadi kami udah mengharapkan secepatnya lah keluar gitu. Dan pembayarannya ya sesuai lah dengan transaksi yang kami buat sama negara Singapura kan. Misalnya transaksi dagang itu kan pakai dolar Singapura. Kalau misalnya keberatan pakai dolar Singapura ya udah kalikan aja nilai harga emas yang sekarang ada nih. Misalnya berapa juta gitu, 1 juta atau 2 juta, nah, kalikan emas itu sama apa namanya jumlah utang pemerintah sama kami. Kemudian lagi Bu Sri Mulyani jangan menganggap apa namanya utang kami itu sebagai aset negara. Itu bukan aset negara, itu adalah hak kami. Hak kami yang ditunda atau dipending atau ditahan sama pemerintah Indonesia sampai 52 tahun, dari mulai tahun 73 sampai ke 2025 pembayarannya. Dan kami kan bukan merugikan negara, malah menguntungkan negara. Kami kan, kakek kami ini kan sebagai pahlawan devisa, dia dari tahun 60-an tuh sudah mulai mengekspor hasil perkebunan yang ada di Indonesia ini, dari mulai kopra sampai karet, bahkan sagu bahkan. Jadi penghargaannya di mana gitu terhadap rakyat gitu, sebagai apa namanya pejuang devisa gitu, devisa negara nih. Jadi maunya kami tuh agar pemerintah tuh ya yang lebih utama lagi Bu Sri Mulyani itu peka lah terhadap ini nih, terhadap apa terhadap masalah kami ini. Jadi kami berharap Bu Sri Mulyani itu ya merubah sikap lah, atau apa namanya berniat baik lah terhadap keluarga kami itu.
dan nggak ada ruginya juga. Kan bukan uang dari Bu Sri Mulyani yang mengeluarkan duit kan, uang pribadi Bu Sri Mulyani mengeluarkan duit, uang pemerintah, uang negara. Negara kan punya aset banyak, besar, dari sumber daya alamnya, dari sumber daya alamnya, kemudian lagi dari pajaknya kan. Masa nggak bisa bayar itu utang rakyat? Kalau utang rakyat ya utang rakyat, bukan dijadikan aset negara. Aset negara itu udah salah kaprah itu namanya itu. Utang dijadikan aset negara udah salah kaprah. Jadi kami berharap gitu agar Pak Prabowo tuh tolong ditekan Bu Sri Mulyani itu agar segera membayar sesuai dengan permintaan yang kami mau gitu. Jangan terlalu minim. Ya sesuai aja lah pokoknya dengan itu. Kalau misalnya nggak sanggup, sekali lagi kalau misalnya nggak sanggup dengan pembayaran bunga mata uang Singapura atau dolar Singapura, ya kalau bisa dikalikan saja sama emas. Kalau mau lebih baiknya lagi ya dikalikan, setelah dikalikan dengan emas hasilnya dikalikan lagi dengan tunggakan pembayaran selama 52 tahun. Nah, tapi kan nggak sanggup kan, bisa nilainya itu bisa ratusan triliun itu. Nah, negara sanggup nggak kira-kira? Kalau sanggup itu, wah tuh jempol tuh minta Prabowo tuh. Berarti Prabowo tuh presiden yang the best lah di antara presiden-presiden yang lainnya kan selama ini kan. Baru namanya Presiden Prabowo tuh betul-betul presiden yang peduli dengan rakyatnya, betul-betul presiden yang nasionalis, yang peduli sama pribumi terutama. Jangan memikirkan golongan atau partai atau ya itulah bawaan dia itu, termasuk ya koalisi dia lah terutama gitu kan. Jangan memikirkan itu, yang pikir sekarang rakyat sekarang makin susah hidupnya kan. Ditambah lagi pajak mau dinaikkan, kemudian lagi harga kebutuhan pangan sama energi terus terus naik. Kami di rumah ini satu pun nggak ada yang kerja nih, nganggur semua, udah pensiun semua, udah nggak produktif lah usia kami ini, udah nggak bisa kerja lagi. Ya cuman karena masih ada orang tua, kami kumpul. Kebetulan orang tua kami ini dalam keadaan sakit parah ini, sakit stroke berat, nggak bisa jalan dianya. Jadi mohon bantuannya lah, mohon pengertiannya lah sama kondisi kami sekarang ini kan. Ditambah lagi kami juga sebagai anaknya atau sebagai cucunya Taripin Riau sakit semua ini, nggak ada yang sehat gitu. Masih berurusan dengan rumah sakit BPJS. Jadi mohon pengertiannya Bu Sri Mulyani. Ya keluarkanlah sisi manusianya lah. Kalau mau dianggap manusia atau gimana gitu kan. Ya jangan sampai nanti ya maklum aja orang yang zalimin itu biasanya doanya dikabulkan. Jadi hati-hati Bu. Jadi Ibu jangan menganggap remeh mentang-mentang kami ini rakyat jelata gitu kan, nggak punya kekuatan politik, nggak punya kekuatan finansial gitu, yang begitu Bu. Dan kami juga memakai pengacara ini bukan bayar, kami gratis. Karena pengacara tuh punya niat punya perasaan iba terhadap keluarga kami kan. Dan ada keterkaitan, adik kami dulu pernah kerja juga di pengacara saya itu yang namanya Ajis itu, Suganda itu, sama bosnya itu Suratman itu. Jadi dia merasa iba itu, kami dibantu. Udahlah, nggak perlu dibayar lah pengacara. Cukup nanti setelah menang bagi hasil aja nanti kita itu. Berapa persentasenya kan. Jadi nggak ada masalah, udah lama ini. Kalau punya niat baik ya udah dulu dari mulai pertama Ibu jadi menteri sampai
ibu jadi menteri lagi sekarang ini, ya itu gimana gitu, ibu apa nggak ini apa namanya nggak merasa iba gitu, belum dibayar juga. Nah, kemudian zaman Soeharto dibayarlah tahun 73 tuh sebesar $50.000 waktu itu. Mungkin perhitungan Presiden Soeharto waktu itu negara masih merangkak itu dalam ekonomi gitu, dalam pembangunan ekonomi. Makanya nggak bisa dibayar semuanya. Akhirnya yang sisa 2,1 juta lebih dolar Singapura yang belum terbayar dari utang apa namanya dari utang apa dari uang yang diutangkan dari Pak Arifin Riau ini. Sampai detik ini belum dibayar. Kami udah berapa kali berjuang di peradilan kan, dari mulai PN, PT sampai kasasi MA. Menang terus kami. Jadi kami memohonlah supaya pengertian dari Ibu sebesar-besarnya, terutama Bapak Prabowo sebagai presiden harus bisa menekan Bu Sri Mulyani. Ya kalau misalnya Bu Sri Mulyani masih ngeyel juga, ya terpaksa diganti aja lah kalau bisa menterinya kan. Jangan Bu Sri Mulyani lagi, orang dari pihak yang lebih punya hati nurani atau punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Kalau perlu orang dari segi agamis lah, mungkin dari orang berlatar belakang pendidikan agama yang kuat lah gitu. Jangan lagi dipakai lagi menteri macam ini kalau bisa, kalau modelnya kayak gini kan. Yang jelas itu mencoreng nama baik Bapak Presiden Prabowo. Nah, kami berharap gitu. Kalau nama Bapak Presiden Prabowo ini mau harum di mata rakyatnya. Sebabnya udah banyak kasus nih, kejadian pelanggaran hukum, ya macam-macam lah. Masalah kasus keadilan nih di zamannya Jokowi ini luar biasa. Jadi jangan ditambah lagi beban Bapak Presiden Prabowo ini, dan Bapak Prabowo harus bersikap tegas terhadap menteri-menterinya, terutama Menteri Keuangan ini kan, karena dia vital ini masalahnya. Negara ini kalau mau hukumnya punya kedaulatan, punya supremasi, supaya kita nggak dianggap remeh sama negara asing, dari mulai hukum inilah kita harus harus mulai membangun kepercayaan, meningkatkan kepercayaan, supaya jangan nanti orang luar tuh, ya maksudnya orang luar negeri itu, negara-negara asing itu anggap kita tuh hukum di Indonesia apaan, KUHP semua karena uang habis perkara, selesai cerita kan. Jangan begitu. Kalau bisa kita punya kedaulatan hukum yang kuat gitu. Jangan mau disogok, mau disuap segala macam. Apalagi sampai menghilangkan hak rakyat, itu nggak boleh sebetulnya. Itu udah menyalahi hak asasi manusia. Iya, mesti secepatnya Ibu minta cepat benar. Kami ini udah susah benar Pak. Berapa lama ngurus sudah, belum kemana-mana dah, capek. Ada bilang kesian lah Pak. Anak saya nganggur semua, nggak kerja. Udah puluhan tahun ya Bu? Iya, 30 tahun lagi, hampir 30 tahun. Sudah pada meninggal semua, tinggal ibu aja, sama adik tiri ibu di sana. Udah pada susah semua. Keadaan sekarang apa-apa naik, penganggur apa banyak orang rakyat tawakan. Di sini banyak makan, pakai baju baru meninggal. Makan. Kalau pernah minta dibayar. Kalau pernah gimana Mas Sri Mulyani? Presiden. Cuma ini masih ngerti dong.
Dia sih enak, kita yang susah. Bukan 10, 20, 30 tahun, hampir. Tapi nggak ada lagi, nggak ada sisa-sisa. Kalau ada Bu Sri Mulyani, apa yang Ibu pengen katakan? Kalau Ibu ketemu Bu Sri Mulyani, apa yang Ibu pengen katakan? Apa? Kalau ada Ibu Suryani datang ke sini, apa yang mau ngomongin? Iya, untuk bayar cepat. Kan? Keluarkan uang barter cepat, bukan kalau tele-tele lagi. Itu Ibu minta capek lah kemana-mana ngurus. Ya, kalau minta-minta masih bisa kasih. Kita ke Mahkamah Agung tuh kemana tuh? Apa gitu tuh? Udah gak ada sehat, sekarang nggak bayar. Turun dari kursi, kuat. Terus dia sehat sampai dia sakit. Sampai sakit gitu. Karena ini, Tahun berapa tadi? 99 ya? ini lah bengkak nih. Kasusnya. Gitu. Dan Keturunannya udah pada habis. 3.000 sama anak-anak. Jadi Ibu berharap banget Pak ini bisa Iya. tetap gitu ya. Iya, cepat. Kapan lagi mau rasa? Nah, kalau udah mati, tak ngerasa lagi. Udah meninggal. Waktu itu Presiden Soekarno datang ke Pekanbaru, ke Riau, tahun 45. Ibu umur 6 tahun. Dia datang ke sini. Ibu bilang, masih muda Presiden Soekarno. Itu ibu baru kelas 1 SD. Ibu ngeliat tuh Soekarno pidato. Ibu bersama bantu gendong. Sampai sekarang, berapa umurnya? Soekarno udah berapa umur? Itulah terakhir ngeliat Soekarno datang ke Riau, ke Pekanbaru. Jadi memang SD, baru kelas 1. Ini kan presiden baru. Hah? Presiden Prabowo. Prabowo kan presiden baru. Iya. Ibu pengen ngomong apa Bu terakhir untuk Pak Prabowo Subianto? Ya begitulah, minta bayarnya uang betul lah, cepat lah. Pak Presiden tuh. Yalah. Itu ngomong kecepatan bayarnya. Dia udah tunda-tunda lagi. Itu ngomong. Sampai ke Prabowo. Cuma ini mukanya demikian. Ngomong minggir gini. Anak. Tata lama itu. Terusnya 12 tahun lebih. Orang udah lewat semua. Udah panjang kan umur. Iya. Terima kasih. Nggak gampang orang setor, dek. Sakit. Ini bengkak. Kemarin ngangkat nggak kuat. Linter jadi bengkak. Minta beri percepatan akhirnya. Pada nganggur anak-anak nggak kerja. Ibu tetap baring di sini ya. Bisa turun. Gendeng-gendeng. Sakit juga kemana. Sampai kotak-otak sakit.